Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, teman-teman, setelah kemarin kita membahas mengenai bagaimana kemudian paradigma dan teori sosiologi dalam membahas tentang pendidikan, kemudian kita sudah membahas banyak ya tentang ada 3 paradigma. Apakah teman-teman masih ingat? Iya, betul sekali. Ada 3 paradigma. Ada paradigma fakta sosial, ada paradigma definisi sosial, dan ada paradigma perilaku sosial. Nah, masing-masing paradigma itu kemudian membawa pandangan tersendiri terhadap adanya pendidikan. Kemarin masih sudah belajar ya tentang bagaimana paradigma fakta sosial melihat siswa sebagai objek yang pasif, sedangkan paradigma definisi sosial melihat siswa sebagai subjek yang aktif sehingga memungkinkan adanya dialog atau pembelajaran 2 arah di dalam kelas. Kemudian setelah membahas mengenai pendidikan, paradigmanya dalam konteks sosiologi, kemudian teman-teman juga membahas mengenai teori-teori dalam sosiologi. Ada 5 ya, ada teorinya Emil Durkheim, ada teorinya Max Weber, ada teorinya Talcott Parsons, kemudian Robert Merton, dan yang terakhir adalah Pierre Bourdieu. Nah, apakah teman-teman masih ingat bagaimana Emil Durkheim mengemukakan tentang pendidikan? Bahwa Emil Durkheim mengemukakan tentang tujuan pendidikan sebagai sarana penerapan pendidikan moral melalui kedisiplinan, gitu ya, sehingga kemudian tujuan dari pendidikan menurut Durkheim adalah mengantarkan individu-individu itu ketika lulus bisa sesuai dengan apa yang diinginkan atau dicita-citakan masyarakat. Jadi individu harus taat dan patuh terhadap aturan. Nah, itu kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, teman-teman. Nah, hari ini kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang bagaimana kemudian pendidikan ditinjau dari perspektif antropologi gitu. Nah, apa sih sebenarnya bedanya antara sosiologi dan antropologi gitu? Kenapa harus ada 2 konsep itu gitu? Atau biasanya orang awam itu akan melihat antropologi sebagai ilmu yang mengkaji tentang suku bangsa pedalaman gitu. Jadi stereotipnya seperti itu. Tapi apakah benar seperti itu? Nah, akan kita lihat pada pertemuan hari ini ya, perkuliahan hari ini. Nah, sebelumnya kita akan melihat bagaimana konsep atau pengertian antropologi. Teman-teman bisa lihat di layar bahwa menurut Kuncharaningrat, salah satu budayawan atau antropolog juga yang ada di Indonesia, mendefinisikan antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Jadi menurut Kuncharaningrat adalah antropologi itu ilmu yang mempelajari semuanya, semua unsur-unsur manusia termasuk dalam konsep ini adalah dari segi warna, bentuk fisik, serta kebudayaan yang dihasilkan. Baik budaya itu sifatnya ada ide atau gagasan, perilaku atau aktivitas, dan artefak atau hasil secara fisik. Jadi semua kondisi fisik yang kemudian bisa diidentifikasikan menjadi ras gitu ya, dan juga hasil dari kebudayaan sebuah masyarakat. Nah, bedanya apa dengan sosiologi gitu? Kalau kemarin kita membahas mengenai bagaimana perspektif sosiologi dalam membahas pendidikan, ada banyak ya, terutama berkaitan dengan struktur sosial, yaitu unsur-unsur pembentuk masyarakat kemarin ya. Nah, dalam konteks perbedaan yang kemudian ada antara sosiologi dengan antropologi, kita lihat di sini bahwa secara umum atau secara garis besar, sosiologi itu lebih banyak kemudian memfokuskan pada relasi-relasi yang ada di dalam masyarakat atau hubungan-hubungan yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan antropologi itu lebih memfokuskan pada aspek-aspek kebudayaan atau nilai-nilai yang kemudian ada di dalam masyarakat gitu. Jadi kalau sosiologi itu lebih kepada hubungan atau relasi antar masyarakat, kalau antropologi adalah lebih kepada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, mempelajari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, itu bedanya antara
sosiologi dengan antropologi. Jadi tidak selamanya kemudian antropologi itu hanya kemudian menekankan tentang atau membahas mengenai suku-suku bangsa pedalaman gitu, masyarakat zaman dulu gitu, enggak. Tapi antropologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, biasanya memang nilai-nilai itu kemudian diwujudkan, adanya nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat diwujudkan sebagai sebuah hasil dari kebudayaan gitu. Maka identik dengan kebudayaan gitu. Jadi sudah jelas ya antara sosiologi dengan antropologi. Nah, lebih lanjut lagi, menurut Spindler, Education and Culture, dalam bukunya Education and Culture, Anthropological Approach, bahwa kemudian apa sih pentingnya gitu, apa sih urgensinya ilmu-ilmu antropologi itu dimasukkan ke dalam kajian-kajian pendidikan gitu. Kenapa? Karena menurut Spindler ini menghimpun sejumlah pengetahuan yang sudah diverifikasi secara etik dan emik sebagai point of view-nya dengan menganalisis proses-proses pendidikan yang berbeda dalam lingkungan sosial budayanya. Jadi menurut Spindler ini bahwa antropologi, kajian-kajian antropologi ini diperlukan untuk kemudian menghimpun pengetahuan atau istilahnya sebagai salah satu cara pandang yang bisa kemudian menganalisis proses-proses pendidikan dilihat dari lingkungan sosial budayanya di mana akan berbeda satu dengan yang lain gitu. Itu yang kemudian disebutkan oleh Spindler itu. Nah, antropologi di sini kemudian menurut Spindler juga sifatnya adalah empirik dan deskriptif, kemudian non-etis. Di sini artinya empirik itu kemudian didasarkan pada realita yang ada, kemudian non-etis adalah tidak kemudian didasarkan baik atau buruk, benar atau salah. Jadi ketika melihat sebuah fenomena di dalam masyarakat, itu tidak kemudian hanya memperhatikan baik buruk saja gitu ya, atau misalnya fenomena ini misalnya ada sebuah budaya gitu, kemudian kita menjudge bahwa ini tidak bisa dikaji karena dia hanya berkaitan dengan yang baik atau buruk saja gitu ya, karena ini nggak bisa dikaji karena ini fenomena atau budaya yang salah gitu, enggak. Tapi kalau di dalam antropologi dan juga sosiologi kemudian konsepnya adalah semua bisa dikaji dengan fakta yang ada. Jadi realitas yang ada tanpa memperhatikan baik atau buruk, benar atau salah. Sehingga kemudian itu disebut sebagai non-etis gitu ya. Nah, kemudian di sini di situ disebutkan juga bahwa antropologi itu sifatnya etik dan emik. Nah, apa itu etik? Apa itu etik dan emik gitu ya? Nah, kita lihat di sini emik adalah perspektif dari mana kemudian sudut pandang dari orang dalam gitu. Maksudnya orang dalam adalah orang yang ada dalam masyarakat. Contohnya misalnya Anda orang Jogja, kemudian ada yang mengkaji mengenai Anda mengaji mengenai budaya Jogja, maka Anda dari perspektif emik karena Anda kemudian ada di dalam itu gitu. Jadi Anda merupakan bagian dari objek yang diteliti. Nah, sedangkan etik adalah orang di luar gitu. Jadi pihak eksternal yang ada dalam objek kajian itu. Nah, dalam konteks antropologi ini ada dua itu. Jadi ada etik dan emik gitu. Kalau emik itu di dalamnya orang yang memang ada dalam objek penelitiannya, sedangkan etik itu adalah orang yang berada di luar objek itu. Misalnya saya meneliti di daerah suku anak dalam misalnya, maka saya adalah etik. Kenapa? Saya bukan merupakan bagian dari objek penelitian itu. Itu antropologi. Nah, ada anggapan bahwa antropologi itu ilmu yang mempelajari masyarakat yang sederhana atau kelompok masyarakat yang masih tradisional. Tadi ya, selalu kemudian diidentikan dengan masyarakat-masyarakat pedalaman, suku-suku bangsa yang ada di pedalaman gitu. Nah, anggapan ini kurang tepat karena yang dimaksud dengan manusia pada kata antropos, yaitu kata dasar dari antropologi, adalah semua manusia yang pernah hidup sepanjang zaman. Artinya yang pernah hidup pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sehingga kemudian antropologi ini tidak lagi kemudian
hanya mempelajari mengenai orang-orang di masa lalu, tapi ketika hari ini kita mempelajari mengenai sebuah masyarakat gitu ya dalam konteks nilai-nilai tadi, pola-pola nilai itu, maka kajiannya ya tetap antropologi. Yang akan datang misalnya ketika yang dibahas adalah nilai-nilai itu, maka kemudian juga kajiannya adalah kajian antropologi, sehingga membahas mengenai manusia dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, sifat kerja dari antropologi ini ada 3 secara umum. Yang pertama adalah komparatif. Maksudnya komparatif adalah di sini membandingkan, yaitu biasanya akan ada perbandingan antara satu masyarakat yang kemudian diteliti dari nilai-nilai, pola-pola nilai itu dengan masyarakat yang lain. Jadi, kalau di masyarakat ini bagaimana pola nilainya tadi yang kemudian diwujudkan dalam hasil-hasil kebudayaan yang seperti apa. Sedangkan masyarakat yang B, bagaimana pola-pola nilai yang kemudian diwujudkan dalam bentuk budaya yang lain. Yang kedua, lintas budaya tadi. Jadi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, karena satu masyarakat akan menghasilkan budaya itu. Jadi lintas budaya. Dan yang ketiga adalah holistik atau menyeluruh. Jadi karena hasil kebudayaan kan wujudnya banyak ya. Tadi misalnya dari wujud ide atau gagasan berkaitan dengan ide-ide atau biasanya diwujudkan dalam pegangan hidup yang ada di dalam masyarakat yang sifatnya tidak tertulis gitu, maupun misalnya tertulis, contohnya nilai, contohnya mitos. Kemudian yang kedua dalam konteks wujud kebudayaan, perilaku atau aktivitas. Jadi ide atau gagasan yang diwujudkan dalam pola tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang, yang kemudian membentuk sebuah tadi wujud kebudayaan perilaku. Contohnya apa? Kenduren, mitoni, itu kan wujud kebudayaan dalam bentuk aktivitas, di mana masyarakat masih kemudian melestarikan itu. Dan yang ketiga, wujud kebudayaan berupa artefak atau wujud kebudayaan yang secara fisik gitu. Misalnya apa? Wayang-wayangnya gitu. Nah, itu kan dari 3 wujud kebudayaan itu dalam konteks antropologi itu dipelajari semuanya gitu ya. Dari segi ide atau gagasan, perilakunya, hasil kebudayaan secara fisiknya, sehingga sangat holistik. Nah, kajian-kajiannya komparatif, lintas budaya, dan juga holistik. Itu dari segi wujud kebudayaan, sifat antropologinya. Nah, kemudian sejak kapan sih gitu kan? Sejak kapan sih antropologi pendidikan ini dianggap sebagai konsep disiplin ilmu yang penting gitu? Apa sih? Kenapa sih harus ada antropologi sudah sendiri, tapi kemudian dia juga ada antropologi pendidikan, jadi antropologi yang khusus membahas mengenai pendidikan. Nah, awal mulanya itu muncul pada pertengahan abad ke-20 gitu ya, terutama pada di Amerika dan Eropa gitu, di mana pada waktu itu muncul pertanyaan yang kemudian diajukan kepada misalnya pengambil kebijakan di bidang pendidikan, yaitu seberapa jauh pendidikan dapat mengubah masyarakat gitu. Jadi selama ini itu kan ya pendidikan konsepnya sudah sangat bagus gitu ya, sistemnya sangat bagus. Oh, pendidikan ini seperti ini, kita harus seperti ini gitu kan. Tapi pertanyaan pamungasnya dari para ilmuwan itu sebenarnya apa sih tujuan pendidikan dan apa manfaat pendidikan yang bisa berguna untuk mengubah kehidupan masyarakat gitu. Apakah kemudian pendidikan itu hanya ada, eksis gitu ya, tapi tidak pernah kemudian bisa mengubah masyarakat gitu kan, sama saja gitu ya. Nah, maka dari itu akhirnya muncul disiplin ilmu antropologi pendidikan gitu. Jadi jadi kita butuh disiplin ilmu lain yang dimana kemudian pendidikan dengan konsep dan teori yang sudah sangat matang itu juga bisa bermanfaat untuk mengubah kehidupan masyarakat. Sehingga muncullah antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan ini bertujuan menambah wawasan tentang pendidikan di mana dilihat dari sudut pandang budaya. Sehingga antropologi pendidikan memandang gejala pendidikan sebagai bagian dari produk budaya manusia gitu. Jadi kalau kemarin kita di dalam struktur sosial itu melihat dari bagaimana kemudian misalnya posisi kelas ya, posisi kelas seseorang di dalam sebuah masyarakat gitu ya yang mempengaruhi bagaimana keberhasilan sebuah pendidikan. Nah, menurut konsep antropologi pendidikan ini ternyata kemudian sebuah keberhasilan sistem pendidikan itu juga tidak terlepas dari bagaimana kemudian budaya yang ada di sekitar itu gitu. Sehingga kemudian di sini bagaimana
masyarakat pendidikan itu bisa memberikan manfaat untuk merubah masyarakat, salah satu sarananya adalah dengan kemudian memasukkan kajian-kajian budaya di dalam sekolah, sehingga nanti hasilnya, misalnya tadi hasilnya outputnya siswa yang dari sekolah itu bisa kemudian melakukan reproduksi budaya yang bagus gitu ya, yang baik, yang sesuai dengan masyarakat gitu. Sehingga gejala pendidikan sebagai bagian dari produk budaya manusia. Jadi misalnya pendidikan, misalnya di sekarang banyak fenomena pendidikan siswa-siswa sangat berani dengan gurunya gitu ya. Dia misalnya kalau dihukum gurunya menuntut balik dan sebagainya. Nah, menurut konsep kajian ini itu ya karena itu merupakan cerminan atau gambaran budaya yang ada di dalam masyarakat. Sehingga bagaimana kemudian kita bisa merubah masyarakat dengan budaya-budaya yang ada, itu salah satunya adalah juga dengan merubah kebiasaan-kebiasaan atau sistem yang ada di sekolah gitu. Maka dari itu, antropologi pendidikan ini dianggap penting, muncul sebagai salah satu konsep yang baru gitu. Karena apa? Karena kita bisa merubah masyarakat, bagaimana kebudayaan-kebudayaan yang ada harusnya ya dengan sekolah gitu. Sebaliknya, sekolah harus bisa kemudian menjadi sarana untuk melestarikan budaya-budaya yang ada atau menjadi sarana regenerasi budaya-budaya yang ada. Nah, kemudian di sini ada konsep penting di dalam membahas mengenai antropologi pendidikan. Ada beberapa di sini, ada 5, dari mulai enkulturasi, sosialisasi, internalisasi, edukasi, dan schooling. Yang pertama adalah enkulturasi atau di sini disebut sebagai enculturation gitu ya. Nah, enculturation ini merupakan salah satu konsep di mana terdapat pewarisan budaya di dalam sebuah masyarakat gitu. Oh ternyata misalnya contohnya gimana? Oh misalnya Anda diajarkan untuk ikut kenduren dan sebagainya. Misalnya di daerahnya masih ada kenduren, kemudian Anda diajarkan untuk dari mulai ikut, misalnya ikut kenduren, kemudian ikut masak-masak dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk kemudian menanamkan adanya enkulturasi ini atau pewarisan budaya. Oh, jadi dari kecil Anda sudah dibiasakan melihat, menyaksikan, mengikuti kenduren, dan akhirnya itu istilahnya apa, menjadi bagian dari hidup Anda. Oh, karena setiap tahun ada kenduren, berarti kalau misalnya ditanya, kenduren itu apa sih? Gitu, Anda bisa menjawab, oh, kemudian apakah pernah melakukan? Iya, saya sering setiap tahun karena di rumah saya ada gitu. Nah, itu kemudian karena Anda sudah terbiasa hidup dengan kenduren, kemudian ketika Anda dewasa, punya keluarga, maka Anda kemudian melakukan itu ke anak Anda. Sehingga itu disebut sebagai enkulturasi atau pewarisan budaya. Nah, yang kedua adalah sosialisasi. Nah, kalau enkulturasi adalah pewarisan budaya, kalau sosialisasi adalah proses belajar secara umum gitu, proses belajar manusia gitu dari satu generasi ke generasi lainnya. Contohnya apa proses belajar? Proses belajar di sini misalnya bagaimana Anda diajarkan bahasa gitu. Bahasa di dalam keluarga. Oh, Anda mengenal bahasa Jawa. Oh, berarti kemudian Anda menggunakan bahasa Jawa gitu. Atau misalnya oh Anda menggunakan ada kebiasaan harus makan menggunakan tangan kanan gitu, maka Anda diajarkan di rumah, mulai diajarkan dari kecil hingga Anda tahu sendiri. Nah, itu disebut sebagai sosialisasi atau proses belajar sepanjang hayat. Nah, setelah sosialisasi ada yang disebut sebagai internalisasi atau penanaman ke dalam diri Anda. Tadi apa yang kemudian diajarkan oleh orang tua dari proses enkulturasi hingga sosialisasi dari proses penanaman atau pelestarian budaya hingga proses belajar sepanjang hayat itu, kemudian Anda sebagai individu menginternalisasi atau memasukkan ke dalam pikiran Anda. Gitu. Tadi misalnya diajarkan terus-menerus, oh makan karena Anda ada budaya yang tidak tertulis, makan menggunakan tangan kanan, dibiasakan gitu misalnya, maka kemudian itu terinternalisasi dalam diri Anda, sudah menjadi kebiasaan dari diri Anda, sehingga tanpa kemudian diajari, misalnya tanpa harus berpikir, Anda otomatis itu. Atau misalnya diajarkan untuk menggunakan bahasa kromo halus kepada orang yang lebih tua. Anda selalu diajarkan dalam proses sosialisasi itu, kemudian itu terinternalisasi dalam diri Anda. Maka kemudian Anda menjadi kebiasaan otomatis tanpa berpikir, oh kalau ketemu yang sebelahnya Anda bisa menggunakan bahasa Jawa ngoko biasa. Tapi ketika tiba-tiba ada orang tua yang
mengajak ngobrol, Anda tiba-tiba otaknya langsung sudah switch, oh berarti saya harus pakai bahasa kromo gitu. Itu disebut sebagai internalisasi. Anda sudah kemudian memasukkan itu ke dalam diri Anda. Kemudian edukasi, yaitu biasanya ini lebih banyak terjadi di sekolah tadi, bagaimana proses-proses pembelajaran di sekolah dan schooling atau pelembagaan gitu ya. Dalam konteks yang ada tadi pendidikan yang ada di sekolah kemudian di lembaga atau istilahnya dilegitimasi oleh aturan-aturan yang ada di sebuah lembaga sekolah gitu. Nah, ini ke-5 konsep dalam antropologi pendidikan, mulai enkulturasi hingga schooling. Nah, apa sih tadi bagaimana kemudian pengaruhnya antara pendidikan dengan kebudayaan? Apa yang kemudian membuat konsep atau kajian dari antropologi pendidikan ini penting? Menurut PM Laksono dalam bukunya itu mendefinisikan bahwa pendidikan merupakan jalan bagi proses pewarisan tadi, enkulturasi, pengetahuan, dan reproduksi sosial dari suatu masyarakat yang melibatkan orang dari generasi yang berbeda. Oh tadi bahwa ternyata pendidikan melalui misalnya lembaga pendidikan formal yaitu sekolah itu sebagai salah satu sarana untuk kemudian melakukan reproduksi sosial atau kemudian tadi sebagai sarana pewarisan budaya yang ada dalam satu generasi ke generasi selanjutnya. Mungkin itu bisa dilakukan di keluarga gitu ya, misalnya tadi penanaman nilai-nilai itu. Tapi di keluarga biasanya kemudian cenderung lebih lebih fleksibel gitu penanaman nilainya. Tapi ketika itu ada di sekolah maka cenderung lebih kuat atau lebih tegas, apalagi ketika budaya atau unsur-unsur budaya itu masuk di dalam kurikulum gitu. Misalnya, oh gimana sih cara melestarikan batik bagi masyarakat Jogja atau anak-anak muda di Jogja. Oh, dengan adanya apa? Dengan adanya muatan lokal. Muatan lokal kan masuk dalam kurikulum, itu wajib kemudian ditempuh oleh semua siswa, misalnya dalam jenjang kelas tertentu gitu. Oh, ada muatan lokal membantu. Maka dalam konteks itu, sekolah, pendidikan sebagai salah satu sarana reproduksi sosial tadi bisa kemudian mereproduksi nilai-nilai budaya yang ada, yaitu hasil kebudayaan berupa membatik, kemudian dia bisa mewariskan itu kepada siswa atau kepada generasi selanjutnya. Sehingga tadi pendidikan atau lembaga sekolah sebagai sarana untuk pewarisan pengetahuan dan reproduksi sosial, karena tadi melalui mulok batik atau biasanya misalnya melalui mulok bahasa Jawa gitu atau bahasa Sunda atau bahasa-bahasa yang lain. Nah, itu kan biasanya di situ ternyata sekolah sebagai sarana pewarisan budaya atau reproduksi kultural tadi. Melalui sekolah anak-anak diajarkan bagaimana kebudayaan-kebudayaan yang ada gitu melalui muatan lokal, dan itu sifatnya wajib sehingga mau tidak mau anak harus mempelajari. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kemudian ternyata pendidikan dan kebudayaan itu saling mempengaruhi gitu ya, bahwa pendidikan itu kemudian sebagai sarana untuk apa? Untuk melakukan reproduksi sosial dan pewarisan pengetahuan gitu secara legal. Nah, karena kemudian itu, kemudian sebaliknya kebudayaan mempengaruhi apa terhadap pendidikan. Kemudian kebudayaan itu memberikan corak khusus kepada pendidikan. Contohnya tadi misalnya kalau di Jogja karena kebudayaannya itu membatik, maka muatan lokalnya itu yang membatik itu sehingga memberikan corak khusus. Nah, tapi kalau misalnya di Palembang itu mungkin tidak ada gitu ya. Di Palembang kita bisa menggunakan muatan lokal lain. Bahkan di Bangka itu ada muatan lokal yang khusus memasak gitu. Kenapa? Karena misalnya di Bangka, di Sumatera itu kan punya hasil kebudayaan ya, punya makanan khas seperti pempek dan sebagainya, dan itu perlu dilestarikan sehingga itu masuk di dalam muatan lokal sekolah gitu. Sehingga kan tadi kebudayaan memberikan corak khusus kepada pendidikan yang ada, sistem pendidikan yang ada. Oh, kalau Jogja sistemnya seperti ini, kalau Sumatera seperti ini, mungkin akan beda lagi di Sunda dan sebagainya. Sehingga keduanya saling mempengaruhi. Modalitas pendidikan seperti lembaga pendidikan formal yaitu sekolah, non-formal misalnya seperti lembaga kursus atau biasanya juga bimbel, dan informal itu adalah keluarga, merupakan pusat pembudayaan.
pusat kebudayaan, pusat transformasi pengetahuan, sikap, dan kebiasaan yang baik tadi. Jadi melalui lembaga pendidikan, baik yang formal di sekolah, non formal itu biasanya di bimbel gitu, maupun informal di keluarga, itu merupakan salah satu pusat adanya pembudayaan tadi, adanya proses-proses enkulturasi dan sosialisasi, proses pewarisan budaya dan proses belajar sepanjang hayat, di mana sarana itu, tempat itu sebagai upaya untuk melestarikan tadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Oh, sekolah dengan adanya bahasa Jawa gitu misalnya, kemudian mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, bagaimana cara kemudian berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, sepantaran, sebaya, orang lain, dan sebagainya. Oh, tadi kemudian ada muatan lokal membatik, misalnya, oh di situ kemudian diajarkan kebiasaan-kebiasaan untuk kita menghargai adanya kebudayaan kita sendiri, gitu, dengan cara apa? Paling tidak paham, kemudian mau mengenakan, dan sebagainya. Sehingga tadi, 3, pendidikan ini menjadi pusat adanya proses-proses pembudayaan. Ruang lingkup antropologi pendidikan menyangkut praktik pendidikan masyarakat tertentu tadi dan karakteristik yang khas. Kenapa? Karena dalam setiap sekolah itu pasti punya karakteristik sendiri yang menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat di mana sekolah itu ada, menyesuaikan dengan budaya di mana sekolah itu ada. Contohnya tadi, kalau misalnya di sini kita pakai muatan lokal membatik. Kenapa? Karena ya di sini hasil kebudayaannya membatik gitu, biar anak-anak muda Jogja tahu, paham membatik sehingga bisa melestarikan. Beda lagi dengan di Sumatera, misalnya tadi ada muatan lokal berupa masak, misalnya pengelolaan ikan, kayak pempek dan sebagainya, tekwan gitu. Kenapa? Karena di sana lebih banyak itu, karena di sana yang terkenal misalnya dengan makanan khasnya, sehingga bagaimana anak-anak Sumatera, anak muda Sumatera itu bisa paham dan melestarikan makanan khasnya dengan apa? Dengan kemudian diberikan pendidikan mulai dari sekolah gitu. Kajian antropologi ini memiliki kontribusi terhadap perubahan sosial budaya melalui proses-proses pendidikan yang dialami manusia secara berpola dan dari satu generasi ke generasi lain. Harapannya dengan penerapan kebudayaan tadi, dengan memasukkan unsur-unsur kebudayaan di dalam sekolah, di dalam pendidikan, maka siswa akan paham bagaimana pola-pola kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan tadi yang ada di dalam daerahnya, dan dia kemudian ketika berada di luar sekolah atau sudah lulus di sekolah, maka dia bisa mengaplikasikan, bisa melestarikan adanya nilai-nilai budaya yang sudah diajarkan di sekolah. Itu harapannya. Jadi menghasilkan generasi-generasi yang berbudaya, yang paham akan budayanya seperti apa, yang menghargai budayanya seperti apa. Nah, itu urgensi dari antropologi pendidikan. Jadi pentingnya menurut tokoh itu ya kita butuh gitu antropologi pendidikan, karena tadi mengubah masyarakat gitu, karena anggapannya ya pendidikan hanya oke secara sistemnya, secara teorinya, tapi ternyata tidak berhasil atau tidak mengubah apapun di dalam masyarakat gitu. Nah, harapannya dengan adanya antropologi pendidikan, konsep ini bisa membawa perubahan pendidikan, bisa membawa perubahan masyarakat, di mana kemudian masyarakat atau generasi yang dihasilkan bisa memahami budaya, bisa menjadi generasi yang berbudaya, yang paham, yang menghormati budaya di mana di masyarakat di mana dia tinggal. Itu. Nah, dalam teori struktural fungsional, kemarin teman-teman sudah membahas ya, sudah tahu ya tentang teori struktural fungsional sedikit yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, bahwa setiap unsur kebudayaan akan saling berinteraksi, berkontribusi secara bermakna apabila dibutuhkan. Jadi, setiap budaya itu ada unsur-unsurnya di mana itu saling berhubungan atau saling berrelasi satu dengan yang lain, saling berpengaruh satu dengan yang lain. Nah, kalau dalam sekolah contohnya apa? Dalam lembaga pendidikan contohnya apa? Siapa? Kemudian unsur-unsur yang kemudian harus saling berkoordinasi gitu untuk mencapai tujuannya. Nah, dalam sekolah ada beberapa ya, misalnya secara umum dalam lembaga pendidikan. Misalnya ada pengambil kebijakan, entah itu menteri, kepala dinas gitu ya misalnya, pengambil kebijakan. Kemudian yang kedua misalnya ada juga misalnya kepala sekolah, kemudian ada guru, ada siswa, ada karyawan, ada orang tua siswa atau wali siswa, ada komite, ada masyarakat sekitar. Itu unsur-unsur yang ada di dalam sekolah, di mana beberapa unsur itu harus kemudian saling bekerja sama, saling berkaitan
untuk kemudian mencapai tujuan pendidikan. Jadi nggak mungkin pendidikan itu akan berhasil hanya karena siswanya yang belajar, hanya karena kepala sekolahnya yang pintar mengambil kebijakan, hanya karena gurunya yang pandai mengajar, tidak. Tapi harus ada koordinasi yang baik dari kesemua unsur itu untuk menghasilkan sebuah hasil pendidikan yang baik. Kemudian misalnya contohnya di sini, bagaimana kemudian tadi sekolah sebagai salah satu pusat untuk pembudayaan itu tadi. Contohnya adalah dengan adanya penggunaan bahasa, misalnya bahasa di sekolah itu bahasa resminya bahasa Indonesia gitu ya. Nah, bahasa ini sebagai salah satu unsur budaya kan untuk memberikan fungsi bagi pendidikan, yaitu sebagai alat transmisi. Jadi kalau kita melihat unsur budaya, atau kita apa sih budaya gitu, ada 7 unsur budaya yang ada. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah sistem religi, yang ketiga adalah sistem pengetahuan, yang keempat adalah sistem peralatan hidup, yang kelima adalah sistem organisasi sosial, kemudian yang keenam adalah kesenian, sistem kesenian, kemudian yang ketujuh adalah sistem pengetahuan gitu ya. Nah, ketujuh konsep ini kemudian menjadi unsur dari adanya kebudayaan gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kebudayaan itu tidak hanya kebudayaan itu kebiasaan gitu kan, enggak. Kebudayaan itu hanyalah secara fisik saja gitu. Tapi kemudian kebudayaan adalah ya mengenai 7 unsur itu, dari bahasa, pengetahuan, organisasi, peralatan hidup, kemudian ada religi gitu kan, kemudian sistem religi atau abis agama atau kepercayaan, kemudian ada juga kesenian gitu. Nah, dari ke-7 unsur itu disebut sebagai kebudayaan. Nah, contohnya kalau di sekolah itu ada bahasa gitu ya. Nah, bahasa itu merupakan salah satu fungsi transmisi atau alat transmisi atau alat komunikasi. Bagaimana kemudian satu informasi bisa diketahui oleh orang lain yang menggunakan bahasa, di mana bahasa itu harus dipahami satu dengan yang lain gitu. Oh, kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia gitu kan. Nah, maka akan tersalurkan informasinya. Tapi beda lagi, misalnya satu menggunakan bahasa daerah, yang satu nggak paham, maka bahasa akan gagal menjadi transmisi. Kenapa? Karena tidak dipahami secara bersama. Sehingga 7 unsur kebudayaan itu termasuk sistem pencaharian, termasuk di dalam kebudayaan. Pendidikan sebagai sebuah proses pembudayaan tadi sudah disebutkan, maka pendidikan diartikan sebagai proses yang dinamis, aktif, sehingga menjadikan budaya juga berkembang. Gitu. Jadi pendidikan masyarakat kan sangat dinamis ya, dan juga termasuk di dalamnya adalah kebudayaan. Maka kemudian pendidikan juga harus kemudian mengalami perubahan untuk apa? Untuk mengikuti adanya perubahan budaya dan masyarakat sehingga tetap bisa menjadi bagian dari masyarakat gitu. Sehingga kemudian perubahan-perubahan atau dinamika-dinamika pendidikan ini juga mencakup keteraturan dalam hidup masyarakat, adanya proses kemanusiaan, serta di dalam proses kemanusiaan itu dapat berisi tentang kehidupan. Jadi dengan perubahan-perubahan dan dinamika-dinamika itu, maka ini yang kemudian ada di dalam masyarakat gitu. Ini yang harus ada, ada keteraturan, kemudian ada proses kemanusiaan, kemudian ada visi misi kehidupan. Nah, makna kebudayaan di dalam pendidikan. Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup melalui proses pendidikan. Tadi ya, dengan pendidikan itu sebagai pusat sarana pembudayaan gitu, yang tadinya mungkin di rumah tidak terlalu banyak kemudian diterapkan tadi proses-proses pembudayaan, tapi di sekolah kemudian di situ menjadi wujud adanya proses pembudayaan. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu dibentuk dari guru ke siswa, dari sekolah ke siswa, bagaimana kemudian nilai-nilai ditanamkan, misalnya nilai kejujuran, nilai empati, nilai menghargai, gitu kan, nilai menghormati, itu diwujudkan di sekolah oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh karyawan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Nah, sehingga sekolah menjadi tempat pembudayaan itu tadi.
Nah, gejala pemisahan antara pendidikan dan kebudayaan yaitu ketika kebudayaan yang dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan seni, nilai kebudayaan dalam pendidikan, dan kemudian hanya dibatasi pada intelektual belaka. Jadi ketika misalnya kita hanya melihat proses-proses pendidikan itu keberhasilannya dari intelektual saja atau hasil belajar saja, nilainya berapa, IPK-nya berapa, raportnya berapa, itu dianggap mengkhianati istilahnya, mengkhianati bagaimana fungsi sekolah sebagai sarana pembudayaan itu, mengkhianati bagaimana kemudian adanya muncul gejala pemisahan antara pendidikan dengan kebudayaan. Kenapa? Karena seharusnya ketika pendidikan dan kebudayaan itu saling menyatu, maka di sekolah pun harus diperhatikan konsep-konsep tadi. Bagaimana kemudian penanaman nilai kebudayaan tadi, kejujuran, menghormati, menghargai, saling menghormati tadi, kemudian berkaitan dengan kreativitas, seni, sehingga yang ditekankan itu nggak hanya hasil belajar secara nilai saja, kuantitatif, berapa 10/9, tapi bagaimana prosesnya, bagaimana proses siswa untuk mencapai itu sehingga menjadi siswa yang tadi penuh dengan rasa kejujuran, kedewasaan, menghormati, kemudian nilai-nilai kebudayaan yang ada, bagaimana dia misalnya menjadi orang Jawa yang Jawa nih, istilahnya Pak, misalnya di Jawa, kemudian dia menjadi orang kreatif. Nah, ketika itu sudah kemudian diterapkan, sudah mampu menjadi fokus dalam proses pembelajaran di sekolah, maka akan disebut tadi pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan. Oh, bahwa pendidikan sebagai pusat untuk melakukan transformasi kebudayaan tadi gitu, dan juga kebudayaan bisa memberikan ciri khas atau identitas khusus kepada sebuah pendidikan gitu. Sehingga menjadikan siswa tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual saja, tapi kemudian eh, juga mengedepankan kecerdasan emosional, spiritual, dan soft skill. Justru kan ini yang penting gitu ya. Dulu kemarin di pertemuan awal sudah membahas mengenai bagaimana proses pendidikan yang sesungguhnya. Oh, proses pendidikan itu adalah memungkinkan adanya kematangan secara psikologis, emosional gitu ya, menjadikan kita pribadi yang lebih dewasa, menjadi yang matang secara emosional, secara spiritual gitu. Itu sebenarnya tujuan pendidikan gitu, terutama pun dalam konsep pendidikan dan kebudayaan ini. Tapi ketika kemudian terjadi tadi pemisahan antara pendidikan dengan kebudayaan, proses-proses pembudayaan itu tidak masuk di dalam proses-proses pendidikan, maka yang akan terjadi adalah kemudian siswa memisahkan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, spiritual, dan soft skill. Jadi hasilnya adalah kalau orang Jawa bilang ya akan banyak orang pintar tapi jarang orang benar. Orang pintar secara intelektual, gelarnya banyak, sangat banyak ya, gelarnya berdarah-darah itu mungkin akan sangat banyak. Orang pintar akan sangat banyak, tapi kepintarannya tidak di kemudian sejajar dengan setara dengan kecerdasan emosional, sehingga dia pintar tapi membohongi, dia pintar tapi mudah judgmental, kemudian dia pintar tapi mudah menghakimi, dia pintar tapi misalnya akhirnya memanfaatkan orang lain, merendahkan orang lain. Itu salah satu gejala bagaimana kemudian pendidikan dipisahkan dari kebudayaan. Nah, itu semua tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun nomor 20 tahun 2003, bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat. Nah, dalam konsep undang-undang ini yang kemudian ini masih kita pakai hingga hari ini, itu membuktikan bahwa pendidikan berimplikasi pada nilai-nilai demokratis dan partisipatif, serta membawa transformasi nilai, sikap, kebiasaan kepada siswa. Jadi dengan adanya proses pendidikan itu diharapkan juga membawa perubahan-perubahan sikap dan nilai yang dilakukan oleh siswa menjadi lebih baik. Dan itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Gitu. Nah, kemudian di sini ada penyelenggaraan pendidikan yang berbasis budaya. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan sebenarnya bagaimana sih seharusnya pendidikan yang kemudian berbasis budaya agar tadi menghasilkan siswa-siswa yang kemudian sesuai dengan bisa kemudian memperbaiki nilai-nilai dan sikap-sikap oleh siswa di dalam sebuah masyarakat. Yang pertama adalah pendidikan yang
kebermaknaan dan kebermanfaatannya bagi peserta didik. Jadi yang nggak hanya kemudian hasilnya berapa, nilainya berapa, tapi apa sih makna proses pendidikan itu bagi siswa. Oh, karena kemudian siswa diberikan kesempatan untuk berpendapat, siswa sangat dihargai juga oleh guru, siswa kemudian merasa dia diberikan kesempatan untuk mengemukakan opininya, maka kemudian di situ ternyata proses-proses pendidikan itu sangat bermakna. Akhirnya siswa jadi lebih berani, siswa jadi lebih pede, siswa jadi lebih bisa menghargai, gitu kan, tanggung jawab. Tidak hanya sekedar mencapai nilai semata gitu atau hasil semata. Pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran. Jadi sebisa mungkin memanfaatkan lingkungan sekitar di dalam proses pembelajaran. Misalnya apapun yang kemudian materinya kira-kira itu bisa dilakukan di luar, di lingkungan masyarakat sekitar, itu bisa dilakukan. Bahkan itu bisa jadi tadi menjadi pengalaman bagi siswa yang baru. Nah, dengan pengalaman itu maka menjadikan siswa akan lebih bermakna lagi pembelajarannya, akan lebih kemudian merasa tadi apa yang disampaikan dalam materi itu lebih ngena gitu. Kenapa? Karena dia mencari sendiri atau membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman-pengalaman itu. Materi pembelajaran terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadi ketika memberi contoh terintegrasi dengan kehidupan peserta didik. Kenapa? Agar siswa itu gampang mengimajinasikan gitu ya. Jadi misalnya belajar mengenai uang gitu, maka sehari-hari ya misalnya contohnya di pasar bagaimana kemudian minta jajan gitu, atau misalnya berkaitan dengan kehidupan atau misalnya sosial gitu ya, atau keluarga gitu, hubungan sosial, maka ya contohnya yang ada di real masyarakat, keluarga gitu, bagaimana kemudian hubungan sosial itu juga ada di dalam keluarga. Oh, ada sebagai anak dengan ayah gitu, bagaimana hubungannya. Nah, itu kan contoh-contoh yang kemudian dekat dengan anak gitu ya, sehingga dia bisa dengan mudah melakukan imajinasi atau menggambarkan mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Masalah yang diangkat dalam pembelajaran adalah ada kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik itu. Jadi misalnya, peserta didik lagi ngajar di satu kelas, tapi kelas tersebut misalnya kurang semangat gitu. Karena apa? Karena kurang motivasi. Maka di situ proses-proses pembelajarannya berkaitan dengan jangan hanya menyampaikan materi, tapi juga memberikan semangat. Gimana nih cara enak semangat? Misalnya dengan permainan, dengan role playing atau permainan yang lain menggunakan Kahoot. Oh, jadi anak-anak semangat. Menekankan pembelajaran partisipasi peserta didik sebagai pusat pembelajaran atau student center learning itu. Jadi bukan guru yang terus belajar, tapi siswa yang belajar. Jadi guru hanya sebagai fasilitator atau stimulus saja. Siswa yang kemudian tetap menjadi pembelajar. Siswa apa nih aktivitasnya gitu. Siswa diberikan kesempatan berpendapat, beropini, menjawab pertanyaan gitu. Nah, student center learning. Menumbuhkan kerjasama antar peserta didik ini juga penting, apalagi di era pendidikan abad 21 ini. Yang diutamakan adalah berkaitan dengan kerjasama gitu. Jadi misalnya diberikan satu kelompok, kemudian di situ diberikan tugas dan harus kerjasama. Sehingga siswa itu tidak hanya pintar untuk dirinya sendiri, tapi dia bisa sharing kepintarannya. Menumbuhkan kemandirian, ini juga penting. Selain kemandirian juga berkaitan dengan tanggung jawab, kedewasaan. Jadi siswa mampu belajar mandiri, jadi tidak hanya terfokus pada apa yang diberikan oleh guru, tapi dia bisa mengembangkan apa yang diberikan oleh guru ke dalam pengetahuan yang lebih banyak. Dia belajar mandiri, cari sumber cara mandiri gitu. Nah, itu contoh bagaimana penyelenggaraan pendidikan yang berbudaya. Tujuannya apa? Tujuannya tadi, kebudayaan yang dihasilkan itu bisa merubah masyarakat. Merubah yang menjadi seperti apa? Merubah menjadikan masyarakat bertransformasi dengan lebih baik, punya nilai-nilai yang lebih baik, punya sikap-sikap yang lebih baik. Sehingga menghasilkan siswa-siswa atau output yang tidak hanya pintar secara intelektual, tapi juga pintar secara emosi, soft skill, dan spiritual. Nah, itu urgensi dari konsep antropologi pendidikan. Gitu. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan nanti bisa disampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dan juga
sudah menyaksikan dan mendengarkan video ini. Semoga teman-teman lebih paham tentang konsep antropologi dalam membahas kajian pendidikan, gitu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semangat dan sehat selalu.